Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 5 Akuntansi Manajemen dari kelas 4704 akan mempresentasikan tugas besar kami mengenai eh, toko mebel Adhari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aksa Perdana Densvi dengan NIM 6070 3233 0097. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nirina Syifa Tikasari dengan NIM 607032333098. Perkenalkan, nama saya Syakira Naura Maria dengan NIM 607032300100. Kenalkan, nama saya Muhammad Ridho Febriansyah Amrullah dengan NIM 6070323001112. Di sini kami akan menjelaskan sesuai dengan bagian yang kami kerjakan. Berikut videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang poin nomor A, yaitu biaya, hitunglah nilai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan biaya overhead pabrik atau PUP. Di sini yang pertama kita cari dulu biaya bawah, biaya bahan bakunya. Di sini ada pembelian bahan baku. Diketahui pembelian bahan baku, yaitu bahan bakunya ada kayu jati, ya, 600 keping, dan harga satuannya 730. Di sini juga ada bahan penolong. Bahan penolongnya ada pelitur, lem, kayu, sekrup, sama amplas. Di sini pelitur ada 320 liter, dan harga satuannya 50.300. Dan di sini ada ada lem itu 70 kaleng, dan harga satuannya 36.200. Di sini ada paku. Paku ini ada 130 kilo dan harga satuannya 10.700. Di sini ada sekrup 130 dus, harga satuannya 30.100. Dan di sini ada amplas. Amplas ini ada 520 lembar dan harga satuannya 3.480. Di sini dikali semuanya. Jadi pertama, eh, ini yang kayu jati 600 dikali harga satuan 730, jadi hasilnya segini. Dan berikutnya juga sama, pelitur ini 320 dikali 50.300 hasilnya 16.096.000. Habis itu di sini juga lem 70 70 dikali 36.200 hasilnya 2.534.000. Dan di sini ada paku, paku juga 330 dikali 10.700, jadi hasilnya segini. Dan ini juga sekrup 130 dikali 30.100, hasilnya ini. Dan amplas 520 dikali 3.480, hasilnya 1.809.600. Yang dikali semua. Bawahnya juga untuk pemakaian bahan baku. Di sini untuk pemakaian kayu jati ini ada 500 keping dan 300 dan harga satuannya 730. Ini langsung dikali aja, jadi hasilnya 365 juta. Untuk bahan penolong ada pelitur, lem, paku, sekrup, dan amplas. Di sini pelitur ada 400 liter dikali harga satuannya 50.300, jadi hasilnya 200 220.120.000. Untuk lem, di sini ada 200 kaleng dikali 36.200, hasilnya 7.240.000. Nih, di sini ada paku 100 kilo dikali harga satuannya 10.700, hasilnya 1.070.000. Untuk sekrup di sini ada 100 dus dikali harga satuannya 330 100, hasilnya 3.10.000. Untuk amplas di sini ada 1.000 lembar dikali harga satuannya 3.480,
Jadi harganya 3.480.000. Di sini untuk dihitungnya biaya bahan baku, pertama diketahui net purchase-nya ini 4, 438 juta. Ini tuh diambil dari si, sebentar. Diambil dari di kayu jati tadi yang ini. Diambil dari sini. Terus lalu diketahui lagi persediaan bahan baku akhir itu dari 438 juta ini dikurang 365 juta ini. 365 juta ini dapat dari si pemakaian bahan baku ini. Jadi dikurang 438 juta dikurang 365 juta, jadi hasilnya 73 juta. Untuk ditanya biaya bahan bakunya, pertama, persediaan awal bahan baku ditambah net purchase dikurang persediaan bahan baku akhir. Jadi ini tinggal dikurang saja 4, 438 juta dikurang 73 juta. Jadi hasilnya 300 365 365 juta. Nah, sekarang lanjut untuk ke BTKL. Nah, di sini untuk BTKL diketahui pengukuran dan pemotongan ini harganya tarifnya ini 23.900. Untuk perakitannya, nah, untuk perakitannya ini tarif per jamnya 25.100 dan pengeluaran dan finishing ini tarif per jamnya 26.800. Untuk bekerja selama sebulannya itu ada 31 hari. Di sini Budi ini bekerja selama 6 jam dan bagian di pengukuran dan pemotongan dan bekerja selama 31 hari. Jadi ini dikali semua, eh, 6 jam dikali 23.900 dikali 31. Nah, 4.445. Terus di sini ada AD. AD ini bekerja selama 6 jam. D ini di bagian pengukuran dan pemotongan juga. Dan bekerja selama 31 hari. Jadi dikalikan saja. Nah, terus lalu di sini ada Fahri, dia bekerja selama 8 jam. Dan di bagian perakitan. Di sini perakitan 25.100 dan bekerja selama sebulan. Ini harus jadi itu. Dan untuk Agus di sini 8 jam juga. eh, Bekerja di bagian perakitan 25.100 dan bekerja selama 31 hari. Jadi tinggal dikali saja 8 jam dikali 25.100 dikali 31. Di sini ada Anggoro. Anggoro juga sama. Dia bekerja selama 5 jam di bagian pengeluaran dan finishing 26.800 dan bekerja selama 31 hari. Di sini juga sama si Bakri bekerja selama 5 jam dan di bagian pengeluaran dan finishing dan bekerja selama 31 hari. Jadi untuk di total semuanya, total biaya tenaga kerja langsung itu adalah 29.648.400.
Nah, untuk sekarang lanjut untuk ke BOP-nya. Nah, untuk BOP ini, di sini ada diketahui biaya bahan penolong ini ada pelitur, ada lem, paku, sekrup, dan amplas. Nah, di sini tinggal dikali saja pelitur ini 400 liter, dikali harga satuannya di segini. Di sini lem 200 kaleng dikali harga satuannya 36.200 di hasilnya 7.240. Terus di sini ada paku, paku ini 100 kilo dikali harga satuannya 10.700 jadi hasilnya 1.070.000. Sekrup di sini ada 100 dus yang dikali harga satuannya 30.100 hasilnya 3.010.000. Untuk amplas di sini ada 1.000 lembar dan dikali harga satuannya 3.480 jadi hasilnya 3.480.000. Untuk di sini total bahan biaya biaya bahan penolongnya itu diambil dari sini. Nah, di total semua jadi hasilnya 34.920. Dan di sini ada diketahui lagi untuk BOP lainnya, gaji karyawan ADM dan umum itu ada 48.600 juta. Di sini juga ada BOP lainnya 1.290. Di sini ada gaji karyawan dan pemasaran itu ada 59.100. Dan di sini total biaya overhead pabriknya itu dapat dari mana? Dapat dari total biaya penolong, BOP lainnya, gaji karyawan ADM dan umum, dan gaji karyawan pemasaran ini total semua. Jadi hasilnya 143.910.000. Di sini total biaya produksinya itu total biaya produksi itu dicari dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP-nya. Biaya bahan bakunya itu tiga puluh tiga tiga 365 juta ditambah ini biaya tenaga kerja langsung 29.648.400 ditambah si total biaya overhead pabrik ini 143.910. Jadi hasilnya ada 538.558.400. Sekian. Jadi untuk bagian saya itu eh, yang B, membuat jurnal, yaitu yang mencatat pembelian bahan baku, mencatat pemakaian bahan baku, dan mencatat BTKL. Kemudian langsung saja. Nah, untuk ini, ini perhitungannya. Pembelian bahan baku. Ada bahan baku dan bahan baku penolong. Nah, di sini ada kayu jati, satuan dan harga satuannya itu didapat dari soal. Nah, didapat dari soal, sama juga dengan data-data di sini juga. Datanya juga didapat dari soal. Kemudian langsung saja ke perhitungan. Untuk jumlahnya itu dikali 8, 9, maaf, sama saja.
dan seterusnya sama. Dan ini, nah, didapatlah hasil segini. Ini untuk perhitungan dari pembelian bahan baku. Nah, untuk jurnalnya ada di sini, yaitu ada persediaan bahan baku, persediaan bahan baku penolong, utang dagang. Itu diletakkan di debit, dan kredit. Kemudian ini didapat dari perhitungan bahan baku, yang bahan baku penolong didapat dari perhitungan bahan baku penolong. Kemudian didapatlah hasil tersebut. Nah, untuk ini juga sama, datanya juga didapat dari soal. Kalau yang pemakaian juga didapat dari soal, didapat dari soal juga. Untuk ini untuk data pembelian dengan bawah untuk data pemakaian. Oke, sama, semua juga sama seperti rumus di atas. Rumusnya, kemudian ini, dapat hasil tersebut. Kemudian untuk jurnal mencatat pemakaian itu ada dua, mencatat pemakaian bahan baku sama pemakaian bahan baku penolong. Nah, di sini ada BDP PPB, persen bahan baku didapat dari perhitungan bahan baku. Dan perhitungan bahan baku juga diletakkan di kredit, untuk diletakkan di bawah. Nah, untuk eh, bahan baku penolong itu BOPS, perhitungannya angkanya di debit itu diambil dari perhitungan bahan baku penolong. Kemudian persediaan bahan baku penolong diletakkan di kredit. Kemudian untuk BTKL itu jurnalnya ini eh, mencatat distribusi gaji dan upah. Nah, BTP BTKL ini 29 juta didapat dari soal A, dari perhitungan dari soal A, dari total BTKL-nya 29 diambil. Kemudian untuk BOPS ini diambil dari soal. Biaya ATM umum juga didapat dari soal. Biaya pemasaran juga didapat dari soal. Perhitungannya, soalnya, nah ini didapat dari soal untuk datanya. Kemudian untuk biaya gaji dan upahnya itu dari total semuanya. Oh, oke. Kemudian mencatat terjadinya gaji dan upah karyawan. Biaya gaji dan upah karyawan ditaruh di debit diambil dari hasil awal, dan utang gaji diletakkan di kredit. Kemudian mencatat pembayaran gaji dan upah diambil dari utang gaji dan upah. Kemudian kas diletakkan di kredit. Sekian, terima kasih. Itu saja dari bagian saya. Sekian, terima kasih. Halo, selamat pagi semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian B yang buatlah jurnal untuk mencatat BOP dan juga mencatat persediaan paruh jadi. Dan juga saya akan membuat eh, bagian C, yaitu tentang buatlah perhitungan laba rugi menggunakan model margin kontribusi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksa Pranadetvi.
dengan NIM 6070 3233 0097. Langsung aja ke penjelasannya. Oke, baik. Tadi saya mengerjakan bagian yang buatlah jurnal untuk jurnal BOP dan juga jurnal produk jadi. Untuk mencatat jurnal BOP, tahapan pertama yaitu mencatat BOPB atau BOP dibebankan. Di sini keterangannya barang dalam proses biaya overhead pabrik pada BOPB senilai Rp29.648.400. Angka ini didapatkan dari BTKL di jawaban bagian A, di bagian sini, biaya tenaga kerja langsung. Ya. Lalu yang kedua, mencatat BOP sesungguhnya atau BOPS. Nah, BOPS ini didapatkan dari BOP lainnya ditambah biaya penolong yang dipakai. Untuk BOP lainnya sendiri itu diketahui di dalam soal, sedangkan biaya penolong yang dipakai itu dari perhitungan yang bagian A di bagian biaya overhead pabrik. Ini total biaya penolong sama dengan Rp34.920.000. Lalu jika juga dijumlahkan, maka hasilnya menjadi 36.210.000 rupiah. Eh, Jurnalnya yaitu BOPS pada berbagai macam kredit, yaitu senilai 36.210.000 rupiah. Lalu yang ketiga yaitu mencatat selisih BOP. Di sini tadi kita dapat bahwa BOP-nya itu senilai ada 9.648.400 rupiah, sedangkan BOPS-nya itu 36.210.000 rupiah. Nah, karena di sini posisinya BOPS lebih besar dari BOPB, maka jurnalnya yaitu selisih BOP pada BOPS. Hasil tadi selisihnya yaitu 36.210.000 rupiah dikurang dengan 29.648.400 rupiah, sehingga kita mendapatkan selisih senilai 6.561.600 rupiah. Itu yang dimasuk, itulah angka yang dimasukkan ke dalam jurnalnya. Lalu mencatat jurnal produk jadi. Di sini didapatkan bahwa BDP BBB didapatkan dari jawaban sebelumnya, jawaban yang A, dari nilai biaya bahan baku senilai 365 juta rupiah. Lalu BDP BTKL-nya juga didapatkan dari sebelumnya, yaitu 29.648.400 rupiah. Lalu BDP BOP didapatkan dari atas, yaitu BOPS ya. Sekian untuk jawaban B. Kali ini saya akan menjawab bagian yang C. Soal bagian C itu buatlah laporan laba rugi menggunakan model margin kontribusi. Em, di sini awal-awal kita menentukan dulu salesnya berapa. Di soal disebutkan bahwa dia menjual barang satu unitnya sebesar 10.980.000 rupiah. Lalu terjual sebanyak 100 unit. Jadi hasilnya menjadi 1.098 juta rupiah. Ini untuk nilai yang sales. Lalu kita menghitung variable cost-nya. Untuk variable cost sendiri itu didapatkan dari biaya bahan baku ditambah biaya bahan penolong
ditambah BTKL-nya. Di sini kita mendapat nominal sebesar 429.568.400 rupiah. Lalu untuk variabel cost per unitnya, yaitu eh, si 429.568.400 ini dibagi dengan 100 unit, yaitu menghasilkan 4.295.684 rupiah. Ini untuk nilai variabel cost yang per unitnya. Lalu yang ketiga, kita menghitung fixed cost-nya. Fixed cost didapatkan dari gaji administrasi umum, ditambah gaji pemasaran, ditambah dengan BOP lainnya. Untuk ADM umum sendiri, 48.600.000 rupiah. Lalu gaji pemasaran yaitu 59.100 rupiah, 100.000 rupiah. Dan BOP lainnya yaitu 1.290.000 rupiah. Lalu menghasilkan total sebesar 108.990.000 rupiah. Lalu mulai ke pembuatan laba rugi margin kontribusi. Untuk keterangannya, sales 100 unit dikali dengan 10.980.000 rupiah menghasilkan nominal 1.098 juta rupiah. Lalu variable cost-nya 100 unit dikali dengan eh, yang tadi, variable cost per unitnya yaitu menghasilkan 429.568.400 rupiah. Untuk mendapatkan kontribusi margin kontribusinya yaitu tinggal sales dikurang dengan variable cost menghasilkan 60 668.431.600 rupiah. Lalu hasil tersebut dikurangi dengan fixed cost-nya sebesar 108.990.000 rupiah. Lalu kita menghasilkan net operation income atau laba sebesar 559.441.600 rupiah. Ah, Sekian untuk jawaban yang C. Lalu saya akan menjelaskan jawaban yang D yang punya Kak Fasya sendiri karena dia sedang eh, tidak bisa membuat video. Untuk soalnya yaitu analisis BOP unit dan BOP sales serta pembuktiannya. Untuk BOP unit sendiri didapatkan dari fixed cost dibagi CMPU. Untuk fixed cost-nya sudah ketahui tadi di bagian yang C. Lalu untuk CMPU-nya diketahui dari harga jual per unit dikurang variable cost per unit. Harga jual per unit yaitu ini 10 juta dikurang dengan variable cost per unit. Maka menghasilkan 6.684.316 rupiah. Lalu maka kita bisa mencari BP unitnya tinggal si fixed cost dibagi dengan CPU yang dihasilkan tadi. Lalu menghasilkan BP unit sebesar 16,30. Lalu untuk mencari BP sales yaitu fixed cost dibagi CMR. Untuk fixed cost-nya udah diketahui, sedangkan CMR-nya yaitu 1 dikurang variable cost dibagi sales. Untuk variable cost-nya didapatkan dari sini yang 429 juta. Lalu untuk sales-nya didapatkan dari sini 1.098 juta.
Lalu berikut eh, diketahui bahwa CMR-nya adalah 0,60. Lalu kita bisa mencari BP sales, yaitu eh, fixed cost dibagi dengan CMR yang dihasilkan tadi, yaitu menghasilkan 179.377.880 rupiah. Lalu untuk pembuktiannya, sales, lalu di sini kenapa 16,30, yaitu ini BP unitnya, dijadikan sebagai pengali untuk harga unitnya, harga per unitnya, yaitu 10 juta. Lalu hasilnya eh, sekian. Lalu untuk variable cost-nya juga memakai yang memakai BAP unit ini dikali dengan variable cost per unit. Oh, ini di sini. Oh, rendah. Per unit, nah dikalikan yaitu menghasilkan 70 juta 42.569. Lalu sales tersebut dikurangi dengan variable cost menghasilkan kontribusi, margin kontribusi sebesar 108.999.990 ribu rupiah. Lalu fixed cost-nya tadi diketahui di sebelumnya. Nah, karena kontribusi margin dengan fixed cost-nya sama, maka net operation income-nya menjadi nol. Itu menunjukkan bahwa terbukti terbukti dengan menggunakan analisis BP, sales, dan BP unit. Lalu untuk yang E, yaitu analisis MOS. Untuk MOS sendiri, eh rumusnya sales dikurang BP sales dibagi sales. Untuk salesnya udah diketahui tadi, salesnya sudah diketahui, 1 miliar dikurang dengan BP salesnya yang sudah diketahui di jawaban sebelumnya, 79.377 dibagi dengan sales lagi. Lalu menghasilkan 83,66 untuk MOS-nya. Lalu untuk analisis DOL dan pembuktiannya, untuk DOL sendiri rumusnya margin kontribusi di dibagi operational income atau NOI. Untuk Nah, di sini kelihatan diketahui bahwa kontribusi marginnya sekian dan NOI-nya sekian, maka tinggal dibagi, yaitu menjadi 1,19 atau dibulatkan menjadi 1,2. Yang artinya eh, jika penjualan naik 100%, maka perusahaan akan mendapatkan laba sebanyak 1,2 kali atau 120%. Di penambahan labanya sebesar 133.686.320 rupiah. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan jurnal BOP dan produk jadi, lalu pembuatan laba rugi model kontribusi margin, lalu lalu analisis BP unit dan BP sales, lalu MOS dan juga analisis DOL. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirina Syifa Tikasari dengan NIM 6070323398 dan dari kelas 4704. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar dari kelompok 5 akuntansi manajemen. Nah, di sini saya kebagian untuk mengerjakan di soal H, yaitu berapakah unit yang terjual agar perusahaan mendapatkan profit sebesar 720 juta. Langsung saja kita masuk ke Excel. Nah, untuk mencari unit jika mendapatkan profit 720 juta ini, yaitu rumusnya target unit sama dengan total biaya tetap ditambah dengan target dibagi dengan CMPU. Nah, untuk mencari total biaya tetap atau fixed cost, yaitu fixed cost, yaitu rumusnya gaji administrasi umum ditambah dengan gaji pemasaran ditambah dengan BOP lainnya. Nah, untuk gaji administrasi umum, gaji pemasaran, dan BOP lainnya ini sudah ada di soal. Jadi langsung aja kita copy. Nah, ini untuk gaji karyawan administrasi umum ditambah dengan gaji pemasarannya ditambah dengan BOP lainnya. Ini langsung saja dihitung di sini. Langsung saja dijumlah. Astaga, kenapa? Sibal. Ini bisa. Ih. Oke, oke, ulang, 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 ulang. Hmm.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirina Syifatika Sari dengan NIM 6070323338 dan dari kelas 4704. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar kelompok akuntansi manajemen yaitu kelompok 5. Dan di sini saya kebagian untuk mengerjakan di soal H, yaitu berapa unit yang terjual agar perusahaan mendapatkan profit sebesar 720 juta. Langsung saja kita buka ke Excel-nya. Jadi, untuk mencari unit yang terjual agar mendapatkan profit sebesar 720 juta itu, rumusnya yaitu target unit sama dengan total biaya tetap atau fixed cost ditambah dengan target dibagi dibagi dengan CMPU. Nah, untuk mencari total biaya tetap atau fixed cost, yaitu kita cari di sini fixed cost dengan gaji administrasi umum ditambah dengan gaji pemasaran tambah dengan BOP lainnya. Nah, untuk gaji administrasi umum, gaji pemasaran, dan juga BOP lainnya ini sudah ada di soal. Jadi kita tinggal mengcopy. Nah, ini untuk gaji karyawan administrasi umum. Tambah dengan gaji bagian pemasaran. Ditambah dengan BOP lainnya. Nah, kita hitung di sebelah sini saja. Nah, jadi jumlah dari fixed cost-nya ini adalah 108.990.000. Kita masukkan di sini. Nah, sudah ketemu hasilnya untuk fixed cost. Kita masukkan di atas ini. Terus 8.990.000 ditambah dengan target, yaitu sudah mentargetkan untuk mendapatkan profit sebesar 720 juta. Nah, ini dibagi dengan CMPU. Nah, untuk mencari CMPU, kita mencari di sini. CMPU sama dengan. Nah, rumus dari CMPU ini adalah harga jual per unit dikurangi dengan variable cost per unit.
Nah, untuk harga jual per unit ini sudah diketahui di soal. Nah, ini untuk harga jual per unitnya yaitu 10.980.000. Langsung saja dimasukkan di sini. Dikurangin dengan variabel cost per unit. Nah, untuk mencari variabel cost per unit ini sudah saya buat untuk tabel-tabelnya. Di sini untuk tabel ada keterangan, satuan, harga satuan, dan juga total. Nah, untuk tabel ini sudah ada di soal semuanya. Jadi tinggal mengcopy dan dipastekan, dan juga ini tinggal dikali. Sudah ada di soal. Seperti ini. Pemakaian, jenis bahan, dan juga biaya tenaga kerja langsungnya. Ini tabel-tabel yang di soal ditaruh di sini. Nah, ini tinggal dikali saja ya. Jadi kayak misal ini biaya bahan baku kayu, kayu jati ini satuannya 500, harga satuannya 730. Terus tinggal saja ini dikali 500 dikali dengan 730.000, hasilnya 365 juta. Dan ini berlanjut sampai bawah. Nah, jadi di sini total variabel cost-nya yaitu 429.568.400. Nah, ini dikopikan untuk variabel cost per unitnya segini. Nah, jadi variabel cost per unit ini yaitu sama dengan 429.560, salah, 429.568.400 ini dibagi dengan unitnya yaitu 100. Nah, hasilnya yaitu 4.295.684. Nah, ini kita masukkan di variabel cost per unit. Kurangin dengan 4.295.684. Ini tinggal dikurang saja. Nah, hasilnya yaitu 6.684.316. Nah, ini kita masukkan di bawah sini. Itu 6.684.316. Nah, jadi di sini tinggal ditambahkan saja.
yaitu hasilnya 828.990.000. Dibagi dengan 6.684.316. Jadi ini sudah temu hasilnya sama dengan Nah, jadi berapakah unit jika terjual akan mendapatkan profit 720 juta, yaitu hasilnya 124,02 unit. Nah, itu saja penjelasan untuk mencari unit jika terjual untuk mendapatkan profit 720 juta. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.